Malam hari ini, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan bersuka cita boleh berkumpul kembali sore malam hari ini untuk kami bisa belajar firman Tuhan. Adalah sebuah sukacita karena firman-Mu datang bagi kami semua. Itu sebabnya kami terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mohon supaya Roh Kudus-Mu mengajar menuntun kami. Urapilah kami ya Tuhan, dan biar firman-Mu hadir dalam hidup kami. Sebab firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan, dimanapun firman ini didengarkan, biarlah firman itu adalah Engkau sendiri berbicara kepada kami. Terima kasih, biar sukacita sorga memberkati saat kami belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali melanjutkan Bible study kita. Kita bersyukur hari ini kita sampai kepada Yohanes pasal yang ke-6. Ya, kita bersyukur 2 kali dalam sebulan kita buat Bible study dan ini akan terus belajar bersama-sama. Menarik sekali, saya secara pribadi menikmati pembelajaran ini karena dari Yohanes 1 sampai Yohanes ke-5 saya mengalami bagaimana firman Tuhan ini bukan hanya terjadi atas hidup saya, tetapi terjadi atas orang-orang di sekeliling hidup saya. Dan bahkan firman Tuhan ini ketika diceritakan kepada orang-orang, maka firman Tuhan ini membawa transformasi kepada hidup banyak orang. Oleh sebab itu kita semangat terus belajar firman Tuhan, amin. Ada Bible Study, ADA, singkatan dari Aku dan Alkitab, terus ayat demi ayat, terus arti dan aplikasi. Oke, baik, puji Tuhan. Yuk sama-sama kita buka di Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, ayat 1 sampai yang ke-15. Nah, saya memberi judul Saat Roti Tidak Ada. Saat roti tidak ada, apa yang terjadi bila roti tidak ada? Wah, itu ya. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Mari kita baca firman Tuhan ini. Saat roti tidak cukup untuk semua kita. Oke, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ke-15. Yuk kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama. Nanti kita akan bahas ayat per ayat. Ayo bangkit berdiri sama-sama. Ayat 1, 2 dan 3. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan mengambil supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh
dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Dia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Nah, ini menarik. Kisah mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang ini adalah mujizat keempat yang Yesus lakukan dan ditulis oleh kitab Yohanes. Dan ini adalah satu-satunya mujizat yang ditulis oleh keempat Injil. Apa itu 4 Injil? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini disebut Injil sinoptis. Injil apa? Sinoptis. Karena pemikirannya, jalan ceritanya sama, menceritakan Yesus dan kisahnya satu dengan yang lain saling melengkapi. Dan sekali lagi, seperti yang pernah pertama kali disampaikan pembelajaran kitab Yohanes pasal yang 1, yaitu pendahuluan kitab Yohanes, bahwa ada banyak mujizat yang dicatat oleh kitab Yohanes yang tidak dicatat oleh kitab sinoptis yang lain. Tetapi ini adalah mujizat yang dilakukan Yesus dan juga dicatat oleh Matius, Markus, Lukas. Dan menarik, di luar ini mujizat lain yang dianggap mujizat yang dicatat bersama-sama adalah kebangkitan Yesus. Yang lainnya ada mujizat yang ditulis di Matius tapi tidak ada di Yohanes dan sebaliknya. Dan kita tahu kalau ditanya mujizat apa yang dilakukan Yesus, banyak sekali orang berkata bahwa mujizat memberi makan 5.000 orang ini menjadi sebuah fenomenal. Karena apa? Mudah sekali diingat. Nah, sebelum kita membahas, ada beberapa pemikiran tentang hal ini. Ada beberapa pandangan tentang hal ini dan berkata bahwa ini bukan mujizat. Ya, ada beberapa pandangan teologi yang berkata bahwa ini bukan mujizat, tetapi ini adalah sebuah tindakan kemurahan hati dari seorang anak kecil tadi yang mempersembahkan 5 roti dan 2 ekor ikan. Lalu akhirnya semua orang ikut mempersembahkan. Nah, ya. Mereka mengatakan demikian, orang-orang yang tidak percaya pada mujizat Tuhan. Namun kalau kita ikuti pola pikir itu, maka apa yang terjadi? Mujizat ini dirampas dari Yesus sehingga hal ini, kisah ini tidak berkesan lagi. Untuk apa? Kitab Yohanes di bagian akhir mencatat bahwa bila semua yang dilakukan oleh Yesus dibukukan, maka dunia ini tidak akan cukup untuk mencatatnya. Jadi kisah mujizat yang dicatat di dalam kitab Yohanes, Matius, Markus, Lukas ini adalah benar-benar dikerjakan oleh Yesus. Yang kedua, mujizat ini susah dibantah. Mengapa? Karena saksi matanya sangat banyak. Ada berapa? 5.000 orang. Dan nanti kita bahas apakah benar-benar 5.000. Mengapa? Pada zaman perjanjian lama, setiap kali disebut 5.000 atau setiap kali disebut laki-laki, berarti itu hitungannya sudah menikah. Berarti kalau sudah menikah, di mana laki-laki, di mana ada suami, di situ ada istrinya. Di mana suami istri ada, di situ pasti ada anaknya. Jadi kalau 5.000 laki-laki, hitungnya 5.000 suami, tambah 5.000 istri, taruhlah anak mereka itu maksimal 2. Berarti berapa? 10.000. Jadi jumlahnya bisa 15 sampai 20.000. Jadi saksi matanya sangat banyak. Jadi susah untuk mengatakan bahwa ini adalah sebuah dongeng. Bahwa ini adalah sebuah cerita penghias tidur atau ini adalah sebuah cerita yang dibuat turun-temurun oleh nenek moyang. Tidak, karena ada saksi matanya. Ya, yuk kita bahas sama-sama firman Tuhan ini. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu, nah mengapa dikatakan sesudah itu? Kalau kita bahas di sebelumnya, masih ingat di Yohanes pasal yang kelima, apa yang Yesus lakukan? Penyembuhan di kolam Bethesda, betul ya?
Dan setelah dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda itu, maka apa yang terjadi? Yesus menjelaskan siapa dia, dan orang-orang Yahudi di sana itu tidak percaya kepada Yesus. Bahkan akhirnya mereka mau membunuh Yesus. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, ini menarik. Mengapa? Kalau saudara lihat, kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi, kalau Yohanes 5 ayat 1, peristiwanya adalah sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Jadi hari raya orang Yahudi ada 3 yang terutama. Ada Paskah, betul ya. Yang kedua, ada yang namanya raya roti tak beragi sampai hari raya Pentakosta. Nah, ini menarik. Nah, terus di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kalau Yohanes 5 ayat 1 itu adalah hari rayanya yang dimaksud adalah Paskah, maka Yesus datang muncul kembali dari Paskah ke Paskah, berarti hampir 1 tahun. Nah ya, hampir 1 tahun. Kalau hari rayanya yang lain, paling dekat jaraknya itu paling sekitar 6 bulan. Jadi sesudah itu, sesudah peristiwa di kolam Bethesda, Yesus menjelaskan dirinya di Yerusalem itu, di Bethesda dia jelaskan tentang siapa dan mujizat yang dikerjakannya di kolam itu. Dan orang-orang menolak ketuhanan Yesus dan mereka mau membunuh Yesus. Dan apa yang dilakukan Yesus? Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, dan saudara tahu, lompat di ayat 2, lihat sama-sama. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nih menarik, kemana Yesus pergi, banyak orang berbondong-bondong ikuti dia. Masih ingat di kitab Yohanes pasal yang kelima, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mengapa? Dilanjut ayat 2, karena mereka melihat apa? Mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Oke, kita stop dulu di sini. Lihat, banyak orang datang karena mujizat, tapi enggak datang karena Yesus. Ini kita harus pastikan diri kita. Kita mengikut Tuhan karena pribadi Tuhan atau karena mujizatnya. Nah ini, karena nanti kita akan lihat di Yohanes pasal 6 ini, ayat yang ke-66, wah jadi 6666. Nah, mengapa? Karena Yesus berkata, kamu ngikut aku karena mujizat. Tiba-tiba Yesus berkata tentang siapa dirinya, dan akhirnya Yohanes 6 ayat 66 dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Karena apa? Mereka mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Oleh sebab itu kita harus pastikan, jangan pernah mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Amin. Entah karena kesembuhan, entah karena mujizat, entah karena perbuatan baik yang dikerjakan oleh Yesus. Ketahuilah, Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Jadi pribadi Allah yang kita cari. Mujizat dan semua yang mengikutinya adalah bonus. Katakan, mujizat adalah bonus. Nah, mereka mengikuti Yesus karena apa? Mujizat penyembuhan. Masih ingat siapa yang disembuhkan oleh Yesus di dalam Yohanes sebelumnya? Yaitu orang lumpuh yang sudah lumpuh sangat lama. Dan juga anak dari hamba dari seorang perwira itu. Dan apalagi mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi ngomong-ngomong, ini saya senang ada seorang yang membagi-bagi tentang mujizat Yesus. Dan saya sangat tertarik dengan tulisan itu. Dikatakan, mujizat Yesus itu dibagi kepada beberapa hal. Yang pertama namanya mujizat transformatif. Yaitu mengubah sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang mengubah sesuatu dari satu hal ke hal yang lain. Contoh yaitu apa? Mengubah air menjadi anggur. Nah itu katanya disebut mujizat transformatif. Gitu ya. Tapi ada juga namanya mujizat kreatif. Kreatif itu artinya apa? Create, dari yang tidak ada menjadi ada. Gitu loh.
Hebat sekali Yesus ini. Dan oleh sebab itu, kalau kita terus belajar nanti, kita akan melihat Yesus itu dalam gambaran yang penuh. Tidak hanya melihat dia dari mujizatnya. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ingat baik-baik, ini kebiasaan Yesus. Katakan kebiasaan Yesus. Yesus naik ke atas gunung biasanya untuk apa? Berdoa. Kebiasaan Yesus adalah berdoa. Dan menarik dia mengajak murid-muridnya. Karena ada masa di mana Yesus berdoa sendiri. Tetapi kali ini dia mengajak murid-muridnya. Ayat 4, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ayat 5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada siapa? Filipus. Nah, dia berkata kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Wah, saudara bayangkan ditanya kepada Filipus, di mana kita mau beli roti supaya orang ini makan. Waduh, bagaimana ini? Berbondong-bondong. Filipus, tanda kutip, dan murid-murid yang lain tidak berpikir bahwa mereka ini disuruh Yesus untuk memberi mereka makan. Ikut-ikut. Dan Yesus bersama dengan murid-muridnya pasti punya persediaan untuk makanan. Tetapi untuk orang banyak itu tidak cukup. Karena mereka pikir, nanti ikut di sini pasti mereka pulang. Pasti mereka pulang. Tapi ini tidak. Mujizat itu menarik banyak orang. Itu sebabnya kalau gereja kita ini banyak hal mujizat terjadi di sini, akan banyak orang datang. Tetapi akan menjadi salah bila orang-orang yang datang itu berhenti sampai pada mujizat, tapi tidak mengenal sang pemberi mujizat. Ingat, mujizat adalah instrumen, mujizat adalah alat. Pribadi yang sesungguhnya adalah Yesus. Mujizat hanyalah tanda kutip, cara Allah untuk menarik manusia kembali kepada Dia. Karena apa? Ya pasti ketika orang punya kebutuhan dan kebutuhannya terjawab dengan cara yang ajaib, pasti dia senang, betul? Wah, pasti dia senang. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus berkata, di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan. Dan menarik, lihat ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk apa? Mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Oke, kita berhenti sebentar di sini. Di bagian kitab yang lain dikatakan bahwa Allah mencobai kita bukan untuk membuat kita berdosa, tetapi untuk menguji iman kita supaya kita bergantung kepada Dia. Dan saudara tahu ketika Yesus merencanakan ini, di mana kita akan beli roti supaya mereka yang dapat makan, bukan karena Yesus tidak tahu. Bukan karena Yesus tidak tahu. Makanya dikatakan di ayat 6 itu, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Dia mau uji siapa? Filipus. Oke, dengar baik-baik. Kadang-kadang ada pertanyaan dalam hidup kita yang tidak terjawab. Dan kita susah untuk menjawabnya. Dan kadang-kadang pertanyaan itu adalah yang Tuhan buat sendiri dalam hidup kita. Kita nggak tahu jawab. Dan dengar, ternyata tidak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Kita harus mengerti apa di balik pertanyaan itu. Di balik pertanyaan itu adalah ujian terhadap iman Filipus. Ujian terhadap iman Filipus. Makanya lihat jawab Filipus ayat 7. Sama-sama lihat Alkitab. Dikatakan apa? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kalau kita lompat di ayat 10 tadi jumlahnya berapa? 5.000 laki-laki. Kalau dibuat minimal suami istri 10.000, dibuat minimal punya satu anak 15.000, dibuat minimal punya 2 anak 20.000. Makanya dia kata roti seharga 200 dinar. Nah dengar, 1 dinar adalah upah orang bekerja 1 hari. Nah 1 dinar, upah orang bekerja dalam 1 hari. 1 dinar. Jadi kalau Filipus berkata, contoh nih, gaji tukang. Tukang 1 hari kerja digaji 150.000. Kalau digaji 150.000 1 hari lalu dikatakan 200 dinar berarti
bekerja selama 200 hari. Jadi itu sebesar 30 juta. Jadi beli roti 30 juta untuk berapa? Untuk 20.000 orang. Wih, ini menarik sekali. Kalau kita bagi matematikanya, makanya dikatakan nggak cukup. Karena apa? Coba ya 30 juta kalau kita hitung gaji tukang 150.000 per hari kali 200 hari berarti 30 juta. Sementara yang hadir itu 20.000 orang. Itu hanya 1,5 rupiah. Makanya dia bilang apa? Matematikanya Filipus, dia smart. Ada anak yang selalu berfoto, dia bilang seperti ini, cerdas. Nah, jadi makanya dikatakan sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kalau dirupiahkan 1,5 rupiah, nggak akan cukup. Ini menarik. Mengapa? Dengar baik-baik. Yesus sedang berbicara dalam hal rohani, sementara Filipus menanggapinya secara jasmani. Seringkali ini keliru. Sama di Yohanes pasal 4, Yesus bicara soal air kehidupan yang adalah dia sendiri, sementara perempuan Samaria itu berbicara tentang air sumur yang dia mau minum. Dan itu tidak nyambung. Dan ini cara Allah, cara Yesus untuk mengarahkan pikiran Filipus kepada kemustahilan yang bisa diselesaikan oleh Yesus. Supaya dia melihat perkara rohani, tidak hanya melihat secara jasmani. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Nah, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu bagi orang sebanyak ini? Oke. Yang pertama tadi siapa muridnya yang menjawab? Filipus. Dia bilang apa? Nggak akan cukup. Kerja 200 hari kasih makan mereka nggak akan cukup. Dengar baik-baik. Kita kerja sebulan gaji kita mungkin nggak akan cukup untuk mencukupkan makan minum di rumah kita. Dan dengar, engkau menabung untuk engkau bisa selesai kuliah, menabung untuk menikah tapi nggak cukup-cukup. Menabung untuk membeli sesuatu tapi nggak cukup-cukup. Dengar baik-baik. Yesus sedang mengarahkan kita untuk tidak hanya berpikir secara jasmani, tetapi secara rohani. Itu sebabnya pemikiran secara jasmani ini menular bukan hanya pada Filipus, tetapi kepada siapa? Andreas juga. Dia bilang, guru, di sini ada seorang anak. Bahasa aslinya itu adalah anak kecil. Mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Lagi-lagi, tadi lihat ya, roti seharga 30 juta enggak cukup untuk 20.000 orang. Apalagi 5 roti dan 2 ekor ikan. Nah, kita berhenti dulu sebentar. Di Alkitab kita jelas dikatakan roti jelai. Sama-sama bilang roti jelai. Saudara tahu pada zaman Alkitab ini dicatat, roti jelai itu adalah roti untuk keluarga menengah ke bawah. Roti untuk orang miskin. Gitu. Roti untuk orang miskin. Jadi roti ini adalah bukan roti yang terbaik yang ada pada saat itu. Dan juga dikatakan 2 ikan. Ikan ini dalam bahasa aslinya ini disebut ikan yang kecil. Udah roti jelainya kecil, ikannya juga kecil. Dan dikatakan ada seorang anak. Bisa jadi anak ini memiliki makanan itu yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi ketika Andreas berkata, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dengar baik-baik, ini kisahnya. Hal yang kecil, yang murah, rendah dipandang orang tidak berarti dalam diri kita. Tetapi ketika itu diberikan kepada Yesus, Yesus membuat mujizat multiplikasi. Katakan mujizat multiplikasi. Mujizat pelipat gandaan.
Jadi dia bukan hanya buat mujizat transformasi, dia tidak hanya buat mujizat kreasi, dia buat mujizat multiplikasi. Ingat baik-baik, kalau itu hanya di tangan anak kecil itu, maka tidak akan berdampak kepada orang banyak. Mungkin cukup untuk dia sendiri. Dan juga kisah ini tidak akan berlanjut kalau hanya dinikmati oleh anak itu sendiri. Oleh sebab itu ada dua hal yang kita belajar dari anak ini. Yang pertama adalah kerelaan. Ada banyak orang tidak rela. Memang dia membutuhkan, tapi ketika dia lihat orang banyak membutuhkan, mau nggak, rela nggak kita untuk boleh memberikan kepada orang lain supaya bisa dinikmati bersama. Aku nggak cukup. Ada orang berkata, nanti kalau aku punya banyak uang, aku akan melayani Tuhan. Kalau aku punya 2 rumah, 1 rumah akan aku berikan untuk melayani Tuhan. Kalau aku punya 2 mobil, 1 mobil akan aku kasih untuk dipakai pelayanan. Kalau aku punya 2 motor, 1 motor akan dipakai untuk antar jemput orang. Saudara dengar baik-baik, kita nggak perlu punya semua itu. Tetapi apa yang kita punya, rela persembahkan untuk Tuhan, karena Tuhan akan buat mujizat multiplikasi. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengar baik-baik, ketika diserahkan kepada Tuhan, yang tidak berarti bagi mata Andreas, bagi Tuhan menjadi berarti. Karena apa? Kerelaan itu membuka pintu mujizat. Hati yang rela, hati yang tulus, hati yang memikirkan kebutuhan orang banyak, itu membuka pintu mujizat. Itu sebabnya ayat 10 kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Tapi ngomong-ngomong sebentar, di ayat 9, waktu ada seorang anak, dengar baik-baik, roti ini tidak dirampas oleh Andreas, tidak ya, ingat baik-baik. Dan juga tidak dirampas oleh Yesus, tetapi anak ini rela, ya, tidak ada pemaksaan di sini, ya. Dan Yesus setelah dia menerima roti itu, dia suruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 orang laki-laki banyaknya. Saudara, waktu saya baca Yohanes 6 ayat 10 ini, Yesus sedang melakukan Mazmur pasal 23. Yaitu apa? Dia giring domba-dombanya ke padang rumput dan dia pastikan mereka dapat makanan yang terbaik. Lihat, Yesus itu, dia Jehovah Rohi, dia gembala yang baik. Ya, makanya Yahweh YHWH Yod-He-Vav-He, tetagram itu adalah Yesus yang selalu berkata, aku adalah, aku adalah, aku adalah. Sama. Waktu Yesus nanti di Yohanes 10 berkata, aku gembala yang baik, dia sudah buktikan di Yohanes 6 ayat yang ke-10. Suruh orang-orang itu duduk. Duduk itu kalau di Mazmur 23 menjadi tenang. Dia butuh tenang, butuh istirahat. Dari tempat itu banyak rumput untuk mereka tenang. Ya, menarik sekali. Yesus duduk. Oke, ayat 11. Yesus mengambil roti itu, ingat ya, tidak merampasnya. Mengucap syukur, ingat, Yesus mengambil roti itu, roti yang dipersembahkan. Jadi apapun yang ada padamu, sekecil apapun yang ada padamu, ketika dipersembahkan kepada Tuhan, Yesus menerimanya. Jangan berpikir, enggak layak. Ini kan roti murahan, ini kan ikan kecil. No, Yesus menerima pemberian yang diberikan dengan kerelaan. Itu sebabnya Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Oke, angkat kepala saudara. Saya tidak bisa membayangkan dengan jelas bagaimana mujizat ini dilakukan oleh Yesus. Contoh, saudara lihat ke depan. Misalkan ini roti itu, berapa roti tadi? 5. Dan berapa ekor ikan? 2.
itu dikatakan dibawa di dalam sebuah tempat dikasih. Kita nggak tahu apa yang dilakukan. Tetapi kalau lihat ayat 11 dikatakan, Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Apakah Yesus lihat ke depan? Dia pecah rotinya, dia kasih. Terus dia kasih. Atau yang namanya roti itu terbelah-belah. Atau Yesus, kita tidak tahu. Ini bakul, dia bagi dua. Satu atau dia lihat murid-muridnya. Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, ini menarik dikatakan, Yesus membagi-bagikannya, pasti dia enggak jalan sendiri. Dia berserta dengan murid-muridnya. Dengar baik-baik, prosesnya adalah dia terima roti itu, dia mengucap syukur. Katakan sama-sama, mengucap syukur. Doa Yesus mengucap syukur, ini jugalah doa yang dia lakukan di depan kubur daripada Lazarus. Yesus mengucap syukur atas roti yang dia terima. Dan Yesus melakukannya. Ini menarik. Mengapa? Coba kita berandai-andai. Menurut saudara, Yesus kan sanggup buat mujizat. Apakah Yesus sanggup buat roti tiba-tiba ada di kantong mereka semua? Sanggup kan ya? Betul? Sanggup. Apakah Yesus bahkan sanggup membuat perut mereka tidak usah lapar? Betul kan? Sanggup. Apakah Yesus sanggup membuat hujan roti? Sanggup. Betul ya? Tapi menarik, kenapa Yesus pilih dengan cara ini? Betul? Apakah Yesus sanggup mengubah rumput menjadi roti? Sanggup. Pas mereka duduk tiba-tiba dari rumputnya keluar roti. Woi, kira-kira orang yang banyak yang berbondong-bondong itu, apakah mereka akan tambah kagum? Tambah kagum, betul? Wow, rumput jadi roti dimakan. Enak sekali, betul? Tiba-tiba, woi hujan roti. Belum pernah terjadi. Tiba-tiba, kenapa ada roti? Pasti mereka terkagum-kagum seperti di ayat yang dikatakan di ayat yang kedua itu. Karena apa? Mereka itu melihat mujizat, mereka makin wow. Tapi dengar, kita tidak melihat di sini mujizat ini terjadi dalam keriuhan, kekacauan. Saya benar-benar bagaimana caranya tak terselami. Karena dengar, itu 5.000 orang. 5.000 orang banyak atau enggak? Banyak, laki-laki. Oke, kita buat satu anak, berarti berapa? 15.000. Bayangkan bagi roti untuk 15.000 orang, mudah enggak? Enggak mudah. Mujizatnya bukan hanya buat roti, tapi buat hati mereka tenang, enggak ribut, enggak antri, betul? Pernah lihat ada ratusan orang antri, pasti udah lapar, capek, karena mereka ini ikut jalan terus. Lihat mujizat Yesus itu. Jadi jangan lihat mujizatnya hanya roti menjadi banyak. Tidak. Bagaimana mereka ini bisa tenang. Bagaimana mereka bisa sabar. Duduk menanti roti itu datang. Saya pernah ada di sebuah pesta. Banyak sekali undangan. Lalu kita disuruh duduk. Ada yang duduk di dalam ruangan dan di luar. Kursi sudah penuh. Sehingga di tempat-tempat yang tidak ada kursi pun kita duduk. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu makanan datang, pertama masih antri, masih semua duduk menerima. Tapi karena lama dan di sana mulai berebut, yang lain berdiri juga pada ambil. Ini ingat, 15.000. Wow, dengar baik-baik. 15.000, kita nggak tahu. Saya rindu nanti ketika ketemu Yesus di sorga, saya mau tanya ini. Saya mau tanya juga sama Filipus, bagaimana itu kejadiannya? Mau tanya sama-sama? Ya, lihat. Dan dikatakan di ayat 11, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Berarti ikannya udah matang, betul? Enggak mungkin ikan mentah. Ikan matang, waduh. Pada saat itu roti dan ikan cocok. Kalau kita enggak cocok. Pada mereka cocok. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Mujizat selalu cocok. Katakan mujizat selalu cocok.
Karena apa? Tuhan yang mendesain, bukan kita. Gitu loh. Dan Tuhan buat dibilang apa? Sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi kalau jumlahnya 15.000, cukup 15.000. Kalau jumlahnya 20.000, cukup 20.000. Kalau jumlahnya 25.000, karena anaknya masing-masing 3, cukup. Dengar baik-baik. Tuhan buat segalanya cukup. Manusia bilang tidak cukup, tapi Tuhan bilang cukup. Tapi lagi-lagi harus seturut dengan caranya Tuhan. Amin. Ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, mereka ini siapa tadi? Yang 15.000 sampai 20.000 orang itu. Saya tanya, apakah mereka yang kenyang itu termasuk murid-murid? Ya. Apakah termasuk anak kecil itu? Betul? Saya tanya saudara, kira-kira bagaimana kenyangnya anak kecil ini dibanding kenyangnya yang lain? Kalau yang lain pasti mujizat roti segala macam. Tapi anak kecil ini kenyangnya double. Betul? Karena apa? Dia tahu bagaimana mujizat itu terjadi. Betul? Sama seperti Yohanes pasal 2. Waktu Yesus mengubah mujizat transformatif. Air menjadi anggur. Pemilik pesta tidak tahu. Betul? Yang tahu siapa? Para pegawai itu. Para pekerja-pekerja itu. Dan saudara bayangkan bagaimana sukacita mereka. Bayangkan bagaimana sukacita anak kecil ini. Betul? Rotiku tadi 5 dan 2 ekor ikan. Bisa dimakan 15.000 orang. Saudara bayangkan. Itu sebabnya dengar. Orang yang berpartisipasi di dalam mujizat atau di dalam rencana Allah, mereka itu punya sukacita melimpah, double sukacitanya. Ada orang yang hanya penanti dan penerima mujizat, tetapi ada orang yang dipakai Tuhan terlibat di dalam mujizat. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan terlibat dalam mujizat, orang-orang inilah yang memiliki sukacita yang double. Oleh sebab itu pastikan kita bagian itu. Ngalami mujizat aja enak, seru, apalagi berpartisipasi dalam pembuatan mujizat Tuhan. Ya. Dan setelah mereka kenyang, semuanya kenyang. Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ingat, waktu dikatakan potongan-potongan ini bukan sisa-sisa. Bukan. Tetapi apa? Ini yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan lebih. Tuhan selalu sediakan lebih. Dia buat. Tetapi ini menarik, kita belajar dari prinsip Tuhan. Dia tidak boros. Dia tidak sia-siakan. Dia tidak sia-siakan. Apa yang kita beri, dia lipat gandakan. Dan dia tidak buang. Dia kumpulkan, disuruh kumpulkan. Karena apa? Yesus itu punya pemikiran untuk kebutuhan selanjutnya. Alkitab nggak mencatat. Tetapi orang-orang pasti butuh makan. Betul? Karena ada orang yang lebih lapar, ada orang yang lapar lebih cepat. Di tempat ini, coba angkat kepala saudara, lihat ke depan. Kita makan jam 1 siang, harusnya makan malam jam 6 atau jam 7. Tapi ada orang yang cepat lapar, jam 4 sudah lapar. Bisa jadi roti itu untuk mengantisipasi orang-orang ini. Oleh sebab itu menarik, Yesus ini berpikir tentang masa yang akan datang. Ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi berapa? 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. 12 bakul penuh. Ini menarik sekali. Katakan sama-sama, 2 penuh. Nah, Tuhan buat 12, memang ini menarik. Apakah karena jumlah murid-murid 12, lalu murid-murid ini yang ngangkat? Karena nanti bingung. Kan itu bukan di Indonesia yang bawa plastik. Zaman itu belum ada seperti orang Indonesia yang kalau ada acara bawa plastik. Tapi dengar, sekalipun mereka bawa plastik, dengar baik-baik. Pesta atau mereka tidak akan kekurangan. Roti tidak akan kurang, ikan tidak akan kurang.
Tidak akan pernah. Karena apa? Sumbernya ada di sana. Karena sumbernya ada di sana, Yesus ada di sana. Rumah makan boleh tutup, tetapi selagi Yesus ada di sana, maka itu akan cukup. Itu akan cukup. Saudara, ini menarik sekali. Ya, menarik sekali. Mengapa? Karena 12, memang Alkitab tidak menjelaskan. Tapi ada beberapa pemikiran. Bisa jadi supaya itu dibawa oleh para murid, para rasul 12. Atau bisa jadi itu gambaran teologis, yaitu mewakili suku bangsa Israel yang adalah 12 suku. Bahwa Allah berjanji memberi makan, mencukupkan kebutuhan Israel. Bahkan tanda kutip bukan hanya untuk kebutuhan saat itu, sampai seterusnya selanjutnya. Dia berikan yang namanya bonus, ada sisa. Dia tidak buat berkekurangan tetapi ada sisa. Itu ya. Menarik sekali. Ya. Sisa-sisa dari 5 roti jelai itu. Ini menarik. Jadi lihat, matematikanya Tuhan. Oh, boleh sama-sama katakan, matematikanya Tuhan. 5 roti tambah 2 ekor ikan, dimakan 15.000 orang, sama dengan sisa 12 bakul. Ini menarik. Orang sepintar apapun gak bisa buat rumus ini. Betul? Nggak bisa. Nggak bisa buat rumus ini. Nggak bisa. Itu sebabnya dengar baik-baik. Jangan pakai rumus kita pada Tuhan. Tapi minta rumus Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Karena rumus Tuhan itu yang berlimpah. Rumus kita pasti berkekurangan. Lanjut ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar apa? Nabi yang akan datang. Oh, dia mulai berkata, mereka memuji Yesus, berkata, dia ini adalah Nabi yang akan datang. Saudara buka sama-sama firman Tuhan, mengapa mereka katakan demikian? Ingat peristiwa di mana ada roti pertama kali yang dicatat dalam Alkitab yang mencukupkan kebutuhan semua orang. Yaitu kisah di mana? Di padang gurun. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka mendapat roti dari sorga. Namanya apa? Mana. Pada waktu itu yang memimpin mereka adalah siapa? Musa. Dan saudara tahu di Ulangan itu yang terjadi. Di kitab Ulangan, coba lihat sama-sama. Mana dia? Ulangan pasal yang ke-18. Ini menarik sekali. Oke. Mengapa mereka mengingatnya? Karena mereka pikir, pasti ada ini. Siapa ini? Ulangan 18. Sudah ketemu? Ayat yang ke-15, mari baca. Ulangan 18 ayat 15. Ini perkataan Musa. Ya, Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 18. Seorang nabi, ini kata Tuhan, ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, yaitu bagi bangsa Israel, dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, maksudnya seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi waktu Yesus membuat mujizat dan semua mereka makan roti, maka apa yang terjadi? Mereka ingat peristiwa seorang nabi yaitu Musa. Makanya pujian itu muncul, dia berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, ini nabi yang dinubuatkan di Ulangan 18. Oke, sebentar. Ada orang yang mengklaim berkata, lihat Yesus itu bukan Tuhan, dia adalah nabi. Karena dia baca hanya Yohanes 6 ayat 14.
Jadi Alkitab nggak boleh dipotong-potong, benar? Yesus adalah nabi, ya benar. Yesus adalah raja, benar. Karena Yesus Tuhan, dia segala-galanya. Gitu ya. Juga kalau saudara lihat bagaimana yang namanya mujizat yang dilakukan oleh Elia dengan minyak yang tidak berhenti. Demikian juga seperti roti ini tidak akan berhenti sampai mereka kenyang. Minyak itu tidak akan berhenti mengalir dari buli-buli sampai yang namanya tempayannya itu penuh. Mereka ingat seorang nabi, bisa Elia, bisa Musa. Itu sebabnya, saudara, di Gunung Transfigurasi ketika Yesus membawa murid-muridnya naik ke atas gunung dan berdoa, maka apa yang terjadi? Tiba-tiba langit begitu terang waktu Yesus berdoa, muncul dua orang nabi, yaitu Musa dan Elia. Mengapa? Karena seringkali apa yang dialami oleh Yesus itu seperti penggenapan nubuatan. Seperti yang dilakukan oleh Musa, nabi besar, Elia, nabi besar. Ini diulangi. Ayat 15, terakhir. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara tahu, di Yohanes pasal 5, Yesus mau dibunuh, betul? Di sini Yesus mau dijadikan apa? Raja. Di sana dia dipaksa mau dibunuh karena dibilang engkau mengaku bahwa engkau Tuhan, kau berkata bahwa Tuhan adalah Bapamu dan mereka berkata bahwa Yesus telah menghina Allah. Tetapi di sini mereka berkata apa? Engkau akan kami jadikan raja. Mengapa? Karena 15.000 orang mengalaminya. Kira-kira itu pada saat itu adalah jumlah yang sangat banyak untuk menjadikan Yesus menjadi seorang raja. Dia punya fans, dia punya penggemar, 15.000 orang yang mengalami mujizat pada saat yang bersamaan. Ini cocok. Kalau Yesus pengkhotbah atau pelayan Tuhan dengan motivasi apa yang tidak benar, wah, dia ingin. Tapi lihat, Yesus tidak digerakkan oleh keterkenalan, popularitas. Yesus tidak digerakkan oleh agenda manusia, tapi dia digerakkan oleh agenda Allah Bapa. Dia tidak mau mengikuti rencana manusia. Manusia harus mengikuti rencananya. Makanya dikatakan ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sama seperti di atas kita baca. Yesus itu ayat 3 naik ke gunung. Di sini juga Yesus naik ke gunung. Kalau tadi di atas bersama dengan murid-muridnya, di sini dia seorang diri. Yesus selalu punya kesempatan untuk menyingkir. Dia tidak mau menghiraukan atau dia tidak menghiraukan atau tidak tenggelam dalam popularitas, dalam sanjungan pujian manusia. Dia mau kepada Bapa dan itu menjadi teladan bagi kita. Seberapa berhasilnya pun dirimu, seberapa hebatnya pun pencapaian kita, jangan tenggelam di dalam pujian dari orang-orang. Tetapi tetap ingat kembali kepada Allah. Itu sebabnya ia menyingkir ke gunung seorang diri. Sampai di situ pembahasan kita. Nanti selanjutnya kita akan bahas di kisah yang menarik. Oleh sebab itu kita sudah bahas ayat demi ayat. Artinya kita sudah lihat semuanya dan kita sudah melihat diri kita di dalamnya. Saya mungkin saudara mencatat ada banyak hal di dalam sini. Tapi saya mencatat ada 3 hal yang bisa kita aplikasikan. Ada 3 hal. Yang pertama, kita paham bahwa apa? Mujizat adalah cara Tuhan untuk menarik manusia kembali kepadanya. Itu dia. Jadi ketika kita kekurangan, kita mengalami perkara apapun, kesulitan, tantangan, dengar baik-baik. Tuhan akan buat mujizat bukan hanya untuk kesembuhan, bukan untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mencukupkan kekurangan, tapi untuk membuat kita dekat kepada Dia. Ingat baik-baik. Mujizat tidak dibuat Tuhan untuk membuat kita jauh dari Dia, tapi mujizat untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari sini adalah bicara soal kerelaan. Kerelaan. Kerelaan untuk memberi kepada Tuhan. Sebab apa yang tidak berarti pada manusia,
Apa yang tidak berarti di tangan manusia, ketika kita rela memberinya kepada Allah, maka itu akan berarti berdampak bagi banyak orang. Apapun yang kita miliki, dengar baik-baik. Roti dan ikan yang dimiliki oleh anak kecil itu hanya berdampak bagi dia dan keluarganya. Tapi ketika dia serahkan kepada Yesus, berdampak kepada 15.000 orang. Nah, sama hidup saudara dan saya. Kalau hidup kita hanya di tangan kita, pendidikan kita di tangan kita, pekerjaan kita di tangan kita, masa depan kita di tangan kita, mungkin itu hanya akan berdampak bagi hidup kita sendiri. Dan mungkin ada 1-2 orang yang terdampak. Tetapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan membuatnya mujizat multiplikasi, berdampak bagi hidup banyak orang. Yang ketiga, yang saya tekankan dari sini adalah Yesus, dia punya formasi rohani yang sangat jelas. Yaitu apa? Dia selalu memulai dengan doa, hubungan pribadi dengan Allah, dan mengakhiri dengan hubungan pribadi dengan Allah. Dia tidak tenggelam dengan pujian, dia tidak tenggelam dengan popularitas, tetapi dia tenggelam dengan rencana Allah. Dia tidak digerakkan oleh kemauan manusia, tapi dia digerakkan oleh kehendak Allah. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kiranya menolong kita semua. Amin, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kami belajar hari ini, mujizat yang Kau kerjakan. Tuhan, Engkau berkata bahwa Engkaulah roti hidup itu. Dan ketika Engkau dinikmati oleh banyak orang, maka banyak orang akan mendapat kehidupan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, sama seperti anak kecil yang punya roti dan dia membagikannya. Engkau Yesus adalah roti yang ada dalam hidup kami. Kami mau belajar membagikan Yesus roti hidup yang ada pada kami kepada orang lain. Karena banyak orang yang berkekurangan, banyak orang yang lapar, banyak orang yang akan mati tanpa roti. Oleh sebab itu kami berdoa, berikanlah kami hati yang tulus seperti anak kecil itu ya Tuhan. Yang mungkin bagi kami apa yang kami punya tidak berarti, atau orang lain bilang itu tidak berarti. Tapi ketika kami persembahkan kepada Allah, Allah akan mengubahnya menjadi berkat bagi banyak orang. Buatlah mujizat multiplikasi dalam hidup kami secara pribadi, dalam rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, bahkan pelayanan ini ya Tuhan. Kami berdoa, berikanlah kami juga hati seperti hati-Mu Yesus, yang tetap terpaut kepada Allah Bapa, yang tidak hidup dengan pujian, yang tidak menari di atas popularitas yang dia punya, tetapi senantiasa taat pada rencana Allah Bapa. Terima kasih Bapa, kami rindu terus untuk mengalami mujizat daripada Tuhan. Engkaulah gembala kami yang akan memberi kami makan. Engkaulah Allah yang akan menuntun kami semua. Terima kasih, hari ini kami tahu saat roti tidak cukup, kami tahu kami bisa pergi kemana. Saat gaji kami tidak cukup, saat beras, makan, minum di rumah kami tidak cukup, saat kekuatan kami tidak cukup, saat kesabaran kami tidak cukup, kami tahu kami pergi kemana. Kami pergi kepada Yesus yang sanggup mencukupkan, bahkan membuatnya berlimpah di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman ini. Kami rindu mengalaminya bersama-sama supaya nama-Mu dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua kita yang mau mengalami mujizat multiplikasi dari Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Demikian Bible study kita malam hari ini. Kita akan berjumpa dalam Bible study selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.